Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Fungsi kurikulum diantaranya: kurikulum pada dasarnya memiliki fungsi sebagai pedoman dan acuan bagi penggunanya. Artinya, kurikulum bagi seorang pendidik berfungsi sebagai pedoman dalam mengajar dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, bagi orang tua, kurikulum memiliki fungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Orang tua merupakan sosok yang harus bersinergi dengan pihak sekolah dalam pembentukan karakter maupun pembelajaran ilmu bagi peserta didik. Oleh karena itu, orang tua diwajibkan untuk tahu kurikulum yang dipakai oleh sekolah anaknya, karena nantinya orang tua juga harus menuntun dan memberikan pengajaran pada anak sesuai dengan kurikulum yang diterapkan. Selain itu, fungsi kurikulum lainnya bagi orang tua adalah sebagai gambaran bagaimana anaknya belajar dan apa saja yang didapatkan anaknya selama di sekolah. Jadi, orang tua juga bisa mengevaluasi anak maupun sekolah dalam penerapan kurikulum pembelajaran. Yang paling penting, fungsi orang tua tentunya juga signifikan dalam mendukung penerapan kurikulum bagi anak yang merupakan peserta didik dan juga bagi pendidik dalam memudahkan proses belajar mengajar. Selanjutnya bagi sekolah, dalam hal ini kepala sekolah, yayasan, dan pengawas, kurikulum memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Fungsi kurikulum bagi sekolah adalah untuk menyeragamkan pengetahuan dalam suatu kelompok. Hal ini juga dapat menyesuaikan pendidikan yang memang dibutuhkan di sebuah tempat yang tentunya memiliki letak geografis, keadaan sosial, dan budaya masing-masing, di mana di Indonesia memiliki berbagai ragam budaya yang tentunya menjadi pertimbangan. Selanjutnya, bagi siswa, kurikulum berfungsi sebagai suatu pedoman belajar. Bagi siswa atau peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target-target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Selain itu, juga diharapkan agar peserta didik mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang di masa depan dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangannya dan bisa menjadi bekal kehidupannya nanti. Selain itu, fungsi kurikulum bagi peserta didik adalah mempermudah mereka dalam memetakan jadwal yang akan mereka buat nantinya. Dengan jadwal ini, mereka dapat membagi waktu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan sesuai dengan tuntutan oleh guru atau pendidik nantinya. Selanjutnya yang terakhir, bagi masyarakat, kurikulum memiliki fungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terwujudnya proses pembelajaran di sekolah. Fungsi kurikulum untuk pendidik atau guru akan sangat berguna dalam penerapan cara mengajar nantinya. Pendidik atau guru akan merasa sangat terbantu dengan adanya kurikulum, karena mereka dapat mengajar dengan mengikuti struktur yang telah dibuat dalam penyampaian materi ataupun evaluasi yang akan dilakukan terhadap peserta didik nantinya. Fungsi kurikulum di sini juga bisa disebut sebagai pedoman kerja bagi pihak pendidik atau guru. Dengan adanya kurikulum, pendidik atau guru dapat mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik dalam menyerap ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Berkaitan dengan fungsi kurikulum bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat beberapa fungsi kurikulum. Di antaranya adalah: pertama, fungsi penyesuaian atau the adjustive function, yaitu merupakan fungsi kurikulum yang mengandung arti bahwa kurikulum sebagai salah satu dari alat pendidikan harus mampu mengarahkan peserta didik agar memiliki sifat mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik. Lingkungan sosial maupun lingkungan fisik pada dasarnya sering mengalami perubahan. Karena itu, peserta didik harus mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan tersebut. Yang kedua adalah fungsi integrasi atau the integrating function, yaitu sebagai alat pendidikan, kurikulum harus dapat menghasilkan pribadi-pribadi peserta didik yang utuh.
Artinya bahwa peserta didik merupakan bagian dari anggota masyarakat, diharapkan harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup berdampingan dan berintegrasi dengan masyarakat di mana ia berada. Yang ketiga adalah fungsi diferensiasi, yaitu sebagai alat pendidikan, kurikulum harus mampu memberikan pelayanan terhadap setiap individu peserta didik yang berbeda, baik perbedaan itu bersifat fisik maupun psikis. Selanjutnya yang keempat adalah fungsi pemilihan atau the selective function, yaitu sebagai alat pendidikan, kurikulum harus dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat memilih jurusan atau materi belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Karena itu, sangat erat hubungannya antara fungsi kurikulum diferensiasi dengan fungsi kurikulum pemilihan. Karena adanya pengakuan terhadap perbedaan individu peserta didik tersebut, berarti pula diberinya kesempatan bagi peserta didik untuk memilih yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Untuk mewujudkan kedua fungsi tersebut, kurikulum harus disusun dengan fleksibel. Lalu yang kelima adalah fungsi persiapan, yaitu sebagai alat pendidikan, kurikulum harus dapat mempersiapkan peserta didik untuk mampu melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik untuk dapat memperoleh pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Lalu yang keenam adalah fungsi diagnostik, yaitu sebagai alat pendidikan, kurikulum harus dapat membantu dan mengarahkan peserta didik untuk dapat mengetahui, memahami, dan menerima potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Jika peserta didik telah mampu memahami potensi dan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya, maka diharapkan peserta didik dapat mengembangkan sendiri potensi kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan-kelemahannya tersebut.